Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hafiza. Saya berasal dari UPBJ Padang dan jurusan PGSD semester 7. Baik, pada waktu ini saya akan melakukan praktikum, yaitu pada modul kedua KP1 tentang ekosistem. Baik, sebelum kita masuk kepada praktikum, kita harus tahu apa itu ekosistem. Ekosistem itu adalah suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi dari organisme dengan lingkungannya, meliputi aliran energi, rantai atau jaring makanan, siklus biokimiawi, perkembangan dan pengendalian. Di mana secara struktural dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik yang terdiri dari nanti tumbuhan, hewan, dan pengurainya. Sedangkan komponen abiotik itu berupa bahan anorganik dan organik dan kondisi iklim. Di mana sama-sama kita ketahui bahwa ekosistem itu ada dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Baik, kita langsung saja ke praktikum. Sebelum kita melakukan praktikum, kita pertama dulu telah melakukan tujuan kita melakukan praktikum. Tujuannya adalah untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan, di mana alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama seperangkat alat tulis. Nih, seperangkat alat tulis. Lalu yang kita perlukan adalah kaca pembesar. Kaca pembesar untuk melihat hewan atau tumbuhan yang ukurannya kecil, yang kurang jelas dilihat oleh kasat mata. Nih, kaca pembesar atau loop. Lalu lingkungan sekitar kita. Cara kerjanya, yang pertama kita cari dulu tentang ekosistem darat alami. Setelah itu yang berhubungan dengan sistem ekosistem darat alami dan ekosistem buatan yang abiotik dan biotiknya. Nanti kita catat, kita buat, lalu kita masukkan ke dalam tabel yang sudah kita buat. Kita tentukan mana dia komponen abiotik ekosistem darat alami dan mana dia nanti ekosistem darat buatan, baik itu yang abiotik dan biotik. Nanti kita buat, nanti baru kita disimpulkan apa hasilnya. Baik, kita masuk kepada ekosistem alami, di mana ini adalah aliran air yang saat sekarang ini sangat deras, di mana ekosistem alami yang bersifat biotik itu adalah seperti tumbuhan. Ini adalah rumput, dan di sekitarnya lagi ada pohon kelapa, dan ada lagi pohon mahoni, lalu ada pohon mangga, dan hewan-hewannya itu adalah burung yang berterbangan, yang sedang berterbangan. Burung-burung yang berterbangan di aliran air ini, ya, sungai ini. Lalu ada lagi pohon pisang di sekitar aliran sungainya. Lalu ada juga bunga duri. Bunga duri ini termasuk ekosistem alami biotik, di mana ada lagi namanya hewannya yaitu capung. Ini ada capung.
Lalu ekosistem alami buatan, ekosistem alami yang abiotik itu seperti kayu yang ini yang sudah mati, lalu ada batu-batuan yang terletak di aliran sungai. Dan juga ada perpohonan-perpohonan yang udah habis daunnya, tinggal batangnya saja. Lama ini yang sudah mati tumbuhan kayunya. Lalu juga pasir-pasir, ini juga termasuk ekosistem alami abiotik. Juga ada dahan kelapa yang sudah jatuh dan sudah mati. Baik, kita lanjut ke ekosistem alami buatan. Dimana ekosistem alami buatan itu adalah ekosistem yang dimana bantuan yang dibuat oleh manusia seperti kolam, kebun, sawah. Contoh sini adalah ekosistem alami buatan itulah kebun. Ini kebun ini ditanami oleh seorang manusia, di mana yang ditanam adalah jagung, di mana sekeliling jagung ini ada namanya tumbuhan jengkol, lalu ada pohon pisang, lalu juga ada tumbuhan cabai rawit, lalu juga ada kolam ikan di sekitar kebun itu. Di mana yang ekosistem alami, ekosistem buatan nah, ini yang ada di sekitarnya, ada pohon kelapa, ada bunga berduri, dan ada juga ada burung-burung yang sedang berterbangan. Baik, mari kita kelompokkan mana ekosistem buatan alami, mana ekosistem buatan abiotik, dan ekosistem buatan biotik. Sekarang kita masuk dulu ekosistem buatan biotik, itu seperti jagung, seperti tumbuhan cabai rawit, seperti pohon pisang, seperti pohon jengkol, lalu seperti pohon kelapa, lalu juga ada pohon mangga, lalu juga ada tumbuhan singkong, lalat yang berterbangan di sekitar pohon jagung ini. Juga ada di sini capung-capung yang berterbangan di kolam ini. Ini adalah sebuah lalat yang hinggap di sebuah tumbuhan. Lalat yang warnanya hijau bercampur dengan oranye ini sedang hinggap di tumbuhan yang ingin memakan bunga dari tumbuhan ini. Lalu juga ada semut yang sedang berjalan di atas sebuah kayu. Ini juga ada serangga. Ada serangga yang sedang juga hinggap di sebuah tumbuhan, sedang mencari makan. Itu tumbuhan ekosistem buatan biotik yang ada di sekitar kebun tadi. Sekarang ekosistem buatan abiotik yang ada di kebun tadi itu adalah seperti pohon yang udah mati, lalu juga ada batu, lalu juga ada batu-batu kecil lainnya.
Lalu juga ada di sini adalah tanah ini adalah tanah. Lalu ini adalah bambu yang udah tebang dari pohonnya udah mati, yang untuk penopang dari tumbuhan cabai rawit. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekosistem ini sangat berkaitan dengan lingkungan, baik itu berupa makanan atau perkembangan dan aliran energi yang lain. Nah, di mana ekosistem tadi ada dua, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Bahwa di lingkungan saya itu ada sistem ekonomi dan ekosistem buatan, dan juga ada ekosistem yang bersifat alami biotik dan alami biotik dan alami abiotik, dan juga ada ekosistem buatan yang abiotik dan ekosistem buatan yang abiotik. Jadi antara ekosistem alami dan buatan itu sangat berfungsi bagi makhluk hidup, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, dan baik itu manusia itu sendiri. Jadi semuanya saling keterkaitan, dan ekosistem itu sangatlah penting bagi sebuah makhluk hidup. Pentingnya untuk hidup sesuai dengan tempatnya masing-masing, dimana contohnya saja tadi tumbuhan jagung itu hidupnya itu adalah bukan di sekitar aliran air tadi, tapi itu di kebun untuk nanam jagung. Contohnya lagi komponen ekosistem alami yang batu tadi itu juga ada di sekitaran sungai saja. Jadi semua tumbuhan itu, hewan itu ada tempatnya tertentu yang akan